Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Habibah Mayasari Gantiarap, guru sejarah di SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Perkembangan teknologi dan tuntutan abad 21 menuntut guru untuk dapat menciptakan pembelajaran yang kreatif, adaptif, dan berpusat pada murid. Guru ditantang untuk menghadirkan suasana belajar yang tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Dalam konteks ini, pembelajaran sejarah sering dianggap sulit dan membosankan karena materinya yang padat dan berkisah tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Hal inilah yang mendorong saya untuk memodifikasi model pembelajaran mix and match dengan permainan cangkulan sebagai strategi saya menghadapi siswa di kelas yang cenderung memiliki minat belajar sejarah yang rendah. Sebagai guru sejarah di SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan, saya sering menghadapi tantangan yang cukup besar di kelas. Salah satunya terjadi di kelas 11-7 yang terdiri dari siswa yang sebenarnya cerdas, aktif, dan memiliki rasa ingin tahu tinggi. Namun mereka menunjukkan minat yang cukup rendah ketika belajar sejarah. Banyak di antara mereka merasa pelajaran sejarah ini terlalu padat, penuh hafalan, dan hanya membahas masa lalu yang sulit untuk mereka bayangkan. Beberapa siswa pernah bertanya mengapa kita harus belajar sejarah yang sudah berlalu. Dari sanalah saya paham cara mengajar saya masih terlalu banyak bercerita dan menjelaskan. Padahal mereka lebih suka kegiatan yang konkret, aktif, dan interaktif. Contohnya pada materi peradaban tua dunia. Materi ini memiliki cakupan yang luas mulai dari peradaban Asia Afrika, Eropa, sampai dengan Amerika kuno. Dengan 5 jam pelajaran per minggu, saya sering kewalahan untuk membuat siswa aktif dan tidak bosan dalam belajar. Sehingga saya mencoba mencari solusi untuk membuat siswa merasakan langsung pengalaman belajar sejarah, bukan hanya mendengarkan saya bercerita. Saya ingin mereka tahu bahwa belajar sejarah itu menarik, penuh makna, dan bisa dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Beranjak dari situasi dan keadaan siswa di kelas, mendorong saya untuk meningkatkan minat belajar sejarah siswa di kelas 11-7, agar mereka lebih tertarik dan aktif dalam kegiatan belajar, membantu siswa memahami materi pelajaran dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Sebagai guru di era digital, saya menyadari bahwa saya harus lebih kreatif dan adaptif. Saya tidak bisa hanya mengandalkan metode ceramah dan penugasan di kelas. Saya harus memadukan unsur permainan, visual, dan kolaborasi agar pembelajaran lebih hidup. Dari hasil pembelajaran mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di sekolah dan kegiatan refleksi, saya menemukan model pembelajaran make and match atau mencari pasangan kartu. Model pembelajaran ini biasanya digunakan untuk menguji pemahaman konsep. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga melihat beberapa siswa bermain kartu cangkulan ketika jam istirahat. Dari sinilah saya memperoleh ide dan mencoba memodifikasi kedua permainan tersebut dan diterapkan pada pembelajaran saya, sehingga pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Saya membuat 3 kartu. Yang pertama adalah kartu konsep, kemudian kartu pengertian, dan kartu yang berisi gambar. Kartu-kartu yang biasanya berisi pertanyaan dan jawaban, saya ganti dengan konsep glosarium dan pengertiannya. Selain itu, saya juga menyiapkan papan peradaban, yaitu sebuah media informasi yang nantinya akan ditempeli kartu-kartu hasil permainan. Assalamualaikum. Pembelajaran dimulai dari guru memberi salam, menanyakan kabar, absensi siswa, dan menanyakan materi sebelumnya. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik. Salah satu contoh pertanyaan pemantik yang saya buat adalah, jika kamu adalah seorang Firaun, masalah apa yang akan kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya? Pertanyaan pemantik ini saya mengajak siswa untuk merasakan situasi Mesir 3.500 tahun yang lalu. Setelahnya saya memutar video pendek tentang kehidupan di Mesir kuno. Kemudian saya membagi siswa menjadi 5 kelompok kecil, masing-masing kelompok beranggotakan 5 sampai dengan 6 orang. Setiap kelompok saya beri kartu konsep dan kartu pengertian secara acak.
Sementara kartu yang berisi gambar saya letakkan di meja depan kelas. Cara bermainnya sebagai berikut. Yang pertama, satu orang dari kelompok mengambil salah satu gambar dan menunjukkan ke seluruh kelas. Setiap kelompok harus mencari kartu konsep dan kartu pengertian yang sesuai dengan gambar tersebut. Kelompok yang paling cepat dan tepat mendapat poin 100, sedangkan yang tidak menemukan akan diberi pengurangan 50 poin. Setelah semua kartu ditemukan, kelompok akan mempresentasikan kartu-kartunya dan menempelkan hasilnya di papan peradaban. Setiap kelompok juga diminta menjelaskan secara singkat hubungan antara gambar, konsep, dan pengertiannya. Saat permainan berlangsung, siswa tampak aktif dan antusias. Mereka berdiskusi, menebak gambar, berdebat kecil tentang jawaban yang benar, dan tertawa bersama saat berhasil menemukan kartu pasangan. Ketika semua kartu sudah ditemukan, kartu-kartu tersebut ditempelkan di papan peradaban yang sudah disediakan di depan kelas. Papan peradaban ini menyajikan informasi secara visual konkret dan mudah dicerna. Sebagai penutup, saya mengajak siswa untuk membuat kesimpulan dan merefleksikan pembelajaran. Seperti apa yang mereka pelajari hari ini, bagaimana perasaan mereka saat mengikuti pelajaran. Sebagai asesmen formatif, saya memberikan tugas tertulis secara singkat. Hasil yang dapat dilihat dari kegiatan ini adalah, yang pertama, siswa lebih antusias dan aktif. Siswa yang biasanya menunjukkan tidak berminat dalam belajar sejarah menjadi lebih aktif. Yang kedua, peningkatan hasil belajar siswa. Nilai rata-rata ulangan harian siswa untuk materi sejarah hanya sekitar 68. Setelah menggunakan model ini, nilai rata-rata meningkat menjadi 86. Yang ketiga, perubahan sikap dan kerjasama. Dapat dilihat dari perubahan sosial siswa, mereka belajar bekerja sama, menghargai pendapat teman, dan mengatur strategi kelompok. Sehingga dari 8 profil lulusan, yang paling tampak adalah kolaborasi dan komunikasi. Yang keempat, dampak untuk guru. Bagi saya sendiri, kegiatan ini memberikan pengalaman yang luar biasa. Saya belajar bahwa menjadi guru di era digital bukan berarti harus menggunakan teknologi canggih, tetapi berani berinovasi sesuai dengan karakter siswa. Dengan media sederhana seperti kartu dan papan, saya bisa membuat pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adin Lubis, kelas 11 Saya akan menjelaskan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kami belajar dengan bermain game berupa mencocokkan kartu dan membuat papan peradaban. Saya juga baru mengetahui jika membajak sawah dengan hewan ternak merupakan salah satu hasil peradaban Mesir kuno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Najwa Dalimunte. Saya dari kelas 11-7. Hari ini kami belajar tentang peradaban Mesir kuno. Dengan pembelajaran mendalam belajar seperti ini, pembelajaran lebih menyenangkan dan saya bisa cepat memahami karena materinya berkaitan dengan kehidupan saya sehari-hari. Perbedaan dengan belajar sebelumnya, kalau dulu saya lebih sulit membayangkan materi sejarah karena tidak dekat dengan kehidupan saya sekarang. Namun dengan belajar mendalam ini, saya lebih paham dan sadar jika peristiwa-peristiwa sejarah ada di sekitar dan berlangsung sampai dengan sekarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.